Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama-sama dengan saudara di dalam program Renungan Harian Kristen hari ini, 9 Februari 2022. Saya menyapa seluruh saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saat ini berada. Biarlah sepanjang hari ini kita mengalami kasih Tuhan yang berlimpah, bahkan damai sejahtera Allah, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Nah saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Pada saat ini kami rindu untuk dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi perlindungan bagi kami, sumber pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami akan terus diubahkan, kami akan semakin menjadi serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kami. Bahkan firman-Mu yang mengubah kami menjadi seperti Yesus. Firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengajari kami Tuhan untuk lebih cerdas lagi dari dunia ini. Dan kami percaya melalui firman-Mu yang kami dengar sepanjang hari ini akan membawa kami masuk di dalam seluruh kehendak Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, renungan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini adalah kesabaran Tuhan ada batasnya. Firman Tuhan tertulis di dalam Yehezkiel 8 ayat 1 sampai 18. Nah saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Kita buka bersama-sama firman Tuhan di Yehezkiel 8 ayat 1 sampai 18. Namun saya akan membacakan mulai dari ayat 14 sampai yang ke-18. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sini ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar daripada semua ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai, bait suci dan mezbah doa, kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud di matahari sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan ini terus menyakiti hatiku? Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Asaku, kita mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan yang panjang sabar dan maha pengampun. Namun, bukan berarti Ia akan tinggal diam ketika umatnya berbuat keji terhadapnya. Apakah bisa dimaafkan orang-orang yang memiliki segala
firman dan ketetapan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini. Tidakkah pantas orang-orang ini menderita akibat dosa mereka? Bukankah kekejian seperti itu harus membawa kebinasaan? Allah memperberat kesalahan mereka. Dan karena segala tipu daya dan penindasan yang ditemukan di semua bangsa-bangsa, mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan. Tidaklah mengherankan kalau orang-orang yang berbuat jahat kepada Allah juga tidak akan peduli untuk berbuat jahat terhadap satu sama lain. Kalau yang kudus saja sudah diinjak-injak, maka yang benar pun akan sama diinjak. Kejahatan perilaku mereka bahkan membuat ibadah mereka kepada Allah mereka menjadi kekejian baginya. Mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, lalu mereka pergi ke bait suci untuk menyakiti hatiku. Korban-korban persembahan mereka bukannya diterima sebagai korban penebusan dosa. Sebaliknya, menambah besar kesalahan mereka. Mereka terus menyakiti hatiku, melakukannya lagi dan lagi. Dan lihatlah, sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Mereka mengolok-olok dan mempermainkan Allah. Mereka mencibir dan mengendus-endus saat beribadah kepadanya, seperti orang mengendus-endus bunga. Dari doa-doa mereka, dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Sebab masih saja dosa-dosa mereka berseru-seru, nyaring menuntut balas daripada doa-doa mereka, berseru minta belas kasih. Sekarang Allah akan tuli terhadap doa-doa mereka, seperti semua berhala mereka, tuli terhadap mereka, yang darinya mereka berteriak minta tolong tetapi sia-sia. Dahulu ada waktunya ketika Allah sudah lebih dulu siap untuk mendengar mereka, bahkan sebelum mereka memanggil dan menjawabnya, bahkan ketika mereka sedang berbicara. Namun sekarang mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Bukan suara nyaring, melainkan hati yang lurus yang Allah peduli. Melalui penglihatan, Tuhan menunjukkan Yerusalem kepada Yeskiel untuk melihat kekejian besar yang dilakukan oleh umat Tuhan, yakni dosa penyembahan berhala. Pertama, mereka melakukan penyembahan kepada berhala cemburuan. Kedua, penyembahan berhala adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan dan menimbulkan cemburunya. Umat seharusnya setia kepada Tuhan saja, tetapi mereka berzina kepada Allah lain. Kedua, mereka beribadah kepada segala jenis binatang najis. Persembahan berhala adalah dosa yang sama sekali tidak ada dasarnya. Para penatua secara sembunyi-sembunyi menyembah berhala dengan alasan bahwa Tuhan tidak peduli kepada umatnya. Padahal, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa yang menebus mereka tidak melihat dan memelihara umatnya? Yang ketiga, para perempuan mengikuti Dewi Ikstar, meratapi Dewa Tamus, karena dewa ini diyakini mati setiap musim gugur dan akan hidup lagi pada musim semi jika ditangisi Dewi Ikstar. Apakah ada orang yang lebih bodoh daripada menangisi ilah yang mati? Penyembahan berhala adalah dosa yang sangat bodoh. Keempat, mereka sujud menyembah kepada Samas Dewi Matahari. Penyembahan berhala sesuatu selalu merupakan dosa yang keterlaluan. Ini terlihat ketika umat Tuhan menyembah berhala dengan membelakangi bait suci. Tidak mengherankan, Tuhan yang panjang sabar pun bertindak dalam murkanya.
Mari kita coba refleksikan betapa tidak masuk akal ataupun bodoh, bahkan keterlaluan ketika kita meninggalkan Tuhan yang telah menebus kita untuk bergantung kepada sesuatu yang lain seperti uang, kuasa, bahkan pelayanan dan keluarga kita. Memang Tuhan kita adalah Allah yang panjang sabar dan sering tidak langsung menghukum. Namun, bukan berarti kita dapat meremehkan kesabarannya dan menyakiti hatinya terus-menerus. Cepatlah bertobat, Tuhan kita satu-satunya yang layak menerima kesetiaan kita. Jangan sampai Tuhan kehilangan kesabaran, lalu menyatakan murkanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengarkan bersama-sama pada hari ini. Nah saudara, kita mari tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami percaya melalui firman-Mu kami diteguhkan, dikuatkan senantiasa, sehingga hidup kami berada di dalam seluruh kebenaran-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu baik bagi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dimanapun saat ini kami berada, kami percaya akan perlindungan-Mu sempurna atas kami. Kami bersama-sama boleh menyatakan kasih Tuhan yang besar bagi seluruh jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar, menguatkan kami, bahkan menyembuhkan hati kami. Kami percaya Engkau akan terus akan membawa kami masuk di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.